Shalom. Mari kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 60 ayat 15. Yesaya 60 ayat 15. Kita akan melihat revolusi yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita ketika kita lahir baru, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesaya 60 ayat 15. Saya akan bacakan Yesaya 60 ayat 15. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, inilah janji Tuhan untuk bangsa Israel. Tuhan akan memulihkan keadaan Sion. Dan saya percaya janji Tuhan ini pun digenapi buat kehidupan kita. Bukan hanya Sion dipulihkan, tetapi orang-orang percaya, orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan mengalami Tuhan, dan janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupannya. Semula, sebelum kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keadaan kita seperti digambarkan, persis seperti keadaan orang-orang Sion. Dikatakan, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi oleh seorang pun. Kita dibenci, kita tidak ditoleh oleh orang lain, kita tidak dianggap oleh orang lain, dan kita tidak disinggahi oleh seorang pun. Kenapa? Karena kita belum mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Spiritualitas kita rendah, Bapak Ibu. Ya, sekalipun kita sudah datang ke gereja, kita belum lahir baru. Kita tidak mau mengenal Tuhan. Kita tidak mencari Tuhan. Dan pada akhirnya, kehidupan rohani kita bukan mencerminkan kehidupan rohani sebagai anak-anak Tuhan. Tidak mau berdoa, tidak mau baca Alkitab, tidak mau melayani. Datang ke gereja hanya sekedar rutinitas. Kehidupan kita menjadi troublemaker dimanapun kita berada, baik di dalam gereja, di tempat kerja, di sekolah, di dalam masyarakat. Kita menjadi pembawa kesulitan untuk orang lain. Kita menjadi pemecah, kita menjadi troublemaker di dalam komunitas kita, sehingga kita dijauhi orang, dan orang tidak mau singgah kepada kita. Bahkan kita dibenci oleh orang lain. Dan kehidupan kita dulu adalah kehidupan untuk diri kita sendiri, hanya memikirkan diri kita sendiri, tidak memikirkan orang lain, apalagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan hal ini banyak sekali terjadi di dalam gereja. Orang-orang hidupnya tidak berubah, hidup hanya untuk diri sendiri. Ketika diberkati, hidup hanya untuk berkat diri sendiri, bukan untuk memberkati pekerjaan Tuhan di dalam gereja. Dan ciri yang menonjol dari orang yang belum dijamah oleh Tuhan adalah hidup yang tidak mengucap syukur. Apapun keadaannya, tidak pernah mengucap syukur. Dalam keadaan baik, dalam keadaan hidup diberkati, tidak pernah mengucap syukur, selalu merasa kekurangan. Apalagi ketika mereka menghadapi kesulitan, bencana, permasalahan, pencobaan di dalam kehidupannya, tidak pernah mengucap syukur. Tapi puji Tuhan, Tuhan janji Tuhan akan memulihkan keadaan seperti ini ketika orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya sungguh-sungguh dan hidup mengandalkan Tuhan. Dia menjadi manusia baru, manusia rohani, manusia
yang diperlengkapi dengan Roh Kudus. Karena ketika dia percaya sungguh-sungguh dan hidup mengandalkan Tuhan, Tuhan janji Roh Tuhan akan tinggal di dalam kehidupannya, dan kehidupannya akan berubah, sama seperti kehidupan bangsa Sion, orang-orang Sion, kehidupan di Sion. Berubah Bapak Ibu. Tuhan akan membuat orang Sion, bangsa Sion menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Demikian juga kehidupan kita. Setelah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan menjadi kebanggaan abadi, akan menjadi kegirangan buat Tuhan, kegirangan buat generasi kita dan generasi penerus turun-temurun. Bukan tokoh yang menyebalkan, tokoh yang tidak dianggap, tokoh yang dijauhkan dari orang-orang, ya. Dan saya percaya kita menjadi kegirangan karena apa? Karena kualitas kita menjadi kualitas yang unggul. Tidak berbohong Bapak Ibu, pegang komitmen yang tinggi. Itulah yang kita alami dalam kehidupan kita. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mengasihi sesama, tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, hidup yang dipakai oleh Tuhan, hidup yang berpekara dengan Tuhan, dan hidupnya mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Orang-orang tersebut itulah yang dijanjikan Tuhan, mengalami Tuhan, dan terutama karakternya akan berubah, akan menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera. Itulah yang dialami orang tersebut ketika janji Tuhan digenapi, ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup yang mengerti kehendak Tuhan, hidup yang dipakai oleh Tuhan, hidup yang berpekara kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya tidak lagi ada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di dalam gereja yang hidupnya hanya untuk diri sendiri, yang hidupnya hanya untuk memikirkan diri sendiri, tidak mau berpekara dengan Tuhan, hidup yang dipakai oleh Tuhan. Saya percaya janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan setiap orang yang ada di dalam gereja. Tuhan memberkati. Shalom.